Sebentar lagi ini kan pemerintah sudah mengumumkan 2023 Indonesia akan terjadi kegelapan. Akan terjadi kegelapan. Bahkan Kepala BIN Bapak Jenderal Budi Gunawan juga mengatakan 2023 Indonesia akan terjadi kegelapan. Masyarakat gelisah. Apalagi yang mengumumkan Presiden dan Kepala BIN. Indonesia 2023 akan terjadi kegelapan. Kita nggak usah kaget, sebagai seorang muslim itu nggak usah kaget. Karena apa? 1444 tahun yang lalu Rasulullah sudah ngasih kabar tentang fitnah kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 2-3 ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Wa may yattaqillaha, apa yang kedua itu?
Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha min amrihi yusra. Kemudian sebelumnya itu tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3 ini, ibu-ibu, kita diberikan kabar oleh Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap problem kehidupannya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan segala keperluannya, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dalam segala urusannya, baik urusan kehidupan dunia maupun urusan kehidupan akhirat. Jadi 4 tuh kita diberikan kabar oleh Allah ketika kita sebagai hamba Allah membangun kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, jalan keluar dalam setiap problem kehidupan kita. Yang kedua, kita akan diberikan kecukupan, ya, dalam setiap keperluan kita. Allah cukupkan semuanya. Yang ketiga, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang keempat, Allah akan berikan kemudahan dalam segala urusan kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Otomatis ibu-ibu, 4 hadiah ini merupakan busra, berita gembira bagi kita hamba-hamba Allah. Tentunya ini memacu kita, memberikan semangat kepada kita untuk meraih itu tadi, supaya kita mendapatkan 4 ini tadi. Yang pertama, jalan keluar dalam setiap problem kehidupan ini. Kemudian Allah cukupkan segala keperluan kita. Yang ketiga, Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang keempat, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira ibu-ibu kepingin semuanya ya Bu ya? Ya, saya juga kepingin itu, 4 itu. Ya. Dan benar-benar ini busra, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya ibu-ibu, kita disuruh membangun kualitas ketakwaan. Jadi takwa yang berkualitas. Artinya tidak hanya sekedar takwa, ya kan? Takwa yang berkualitas. Satu saat ibu-ibu, ada sahabat Rasulullah, yaitu namanya, ketika beliau bertemu dengan sahabat Rasulullah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namanya kok lupa saya. Ya. Jadi ini ada seorang sahabat bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini tanya, ya, apa yang dimaksud takwa? Nah, akhirnya sahabat Rasulullah ini tadi balik bertanya, wahai Khalifah, pernahkah engkau berjalan di atas jalan yang penuh duri? Pernah. Apa yang engkau lakukan, wahai Khalifah? Aku berjalan penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan kewaspadaan, dan serius.
Nah ibu kalau jalan penuh duri kan seperti itu, waspada, hati-hati, dan serius gitu. Nah itu, nah itu. Nah akhirnya dijawab oleh sahabatnya Rasulullah ini tadi, itu Abdullah, bukan Abdullah bin Mas'ud, siapa lupa saya namanya ya. Itulah takwa katanya, itulah takwa ya. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? Ketika kita menjalani ketika kita berada di jalan Shiratal Mustaqim ya. Jadi dialog ini tadi antara Khalifah Umar bin Khattab dengan sahabatnya ini tadi, sahabat Rasulullah ini tadi, maknanya ketika kita berjalan di atas jalan Shiratal Mustaqim itu pasti Bu akan banyak yang menggeret kita, yang menghipnotis kita, yang menggoyang-goyang kita, yang ngajak-ngajak kita untuk keluar dari jalannya Allah, yaitu Shiratal Mustaqim. Banyak itu. Jadi itulah takwa. Jadi ternyata ibu-ibu, untuk membangun kualitas ketakwaan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata banyak tantangannya. Jadi ketika kita berjalan di atas jalan Shiratal Mustaqim, jalannya Allah yang lurus ini, banyak ternyata ya, yang akan mengeluarkan kita, yang ngajak-ngajak kita, yang menghipnotis kita untuk keluar dari jalannya Allah yang lurus itu. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau memberikan taujih, nasihat kepada para sahabatnya, beliau pakai ranting pohon. Pakai ranting pohon itu, di atas pasir itu Rasulullah garis lurus itu. Nah, faqala, kemudian Rasulullah bersabda, hada siratul mustaqiman, ini jalan yang lurus ya. Kemudian setelah Rasulullah garis lurus tadi, kemudian Rasulullah garis lagi ke kanan dan ke kiri ya. Nah Rasulullah faqala, kemudian Rasul bersabda, hadis subul, ini jalan kesesatan, jalan kesesatan. Dan tidak ada di dalam jalan kesesatan itu kecuali setan. Setan yang senantiasa ada untuk mengajak kita, merayu-rayu kita, menghipnotis kita untuk keluar dari jalannya Allah yang lurus itu. Itu. Berarti ibu-ibu, apalagi Allah sudah menegaskan setan ini innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kita. Karena setan itu bisa bentuk jin, bisa bentuk manusia. Bahkan Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dami, muttafaqun alaih. Setan itu bisa masuk ke tubuh kita itu lewat aliran darah kita. Nah kira-kira Bu, siapa yang sulit digoda oleh setan itu? Siapa Bu? Orang yang ikhlas. Kata Bu Haja Nikmah, orang yang ikhlas itu sulit. Sulit. Kalau orang sudah ikhlas lillah, karena Allah, ya Allah, sulit diganggu oleh setan. Tapi untuk menuju keikhlasan itu wabot, ya, abot. Apalagi ibu masih punya suami, ya kan? Yang masih punya suami kan, yes, iya masih banyak ini yang masih punya suami. Apalagi masih punya suami ibu,
Itu ya Allah Bu, namanya setan itu Bu, ya Allah. Setan itu berusaha untuk memecah. Untuk apa Bu? Untuk iso cerai. Itu loh Bu. Segala macam cara digunakan setan. Makanya ibu-ibu, kalau ibu masih punya suami gitu ya, ayo kembali ditata niatnya. Ditata niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Setiap aktivitas tergantung niatnya, dan segala sesuatu tergantung apa yang diniatkan. Kalau kita hidup berkeluarga itu kita niatkan untukmu ya Allah, itu ya, untukmu ya Allah. Sehingga akhirnya ibu-ibu benar-benar, ibu sebagai istri itu benar-benar sudah, ini untukmu ya Allah. Saya berbuat baik pada keluargaku itu untukmu ya Allah. Itu sulit dijaga, sulit digoda oleh setan. Tapi kalau sudah ada istri itu ya, yang sudah niatnya sudah salah, ya, niatnya sudah salah, pasti pasti Bu, setan itu akan menggoda, sehingga akhirnya apa? Muncullah permusuhan di internal keluarga, permusuhan, ya kan? Ya sih, permusuhan sing yang paling ringan itu apa Bu? Kira-kira nek tanggal bojone pegawai negeri, nek tanggal muda senyum, nek wis tanggal tua piring terbang. Iya kan, piring terbang. Nek tanggal tua piring terbang. Nah, itu. Jadi tapi kadang-kadang Bu, enak kan ngomong, saya kan ngomong enak ini tadi Bu, tapi sing nglakoni sebagai istri, Ustadz menungso lho Ustadz. Tapi akhirnya Ustadz itu terusan, iya Ustadz itu menungso pisan, iya kan, gitu kan Bu. Ustadz itu, jadi yo menungso lho Ustadz untuk malaikat. Jadi akhirnya ya itu tadi Bu, sudah benar kita manusia bukan malaikat. Nah kalau malaikat itu kan sudah seperti patung Bu, suruh sujud ya sujud terus sampai yaumil kiamah, ya kan, suruh doa terus, ya, suruh tasbih terus Bu, kayak robot. Nah kita manusia punya akal, punya nafsu, punya amarah, ya kan, semuanya itu. Nah oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, begitu di tengah jalan itu ada perubahan niat ini tadi, ya kan? Ya kan? Ibu harus segera Bu, segera faghfiru ilallah, kembali ke Allah, faghfiru ilallah, kembali kepada Allah, segera istighfar, astagfirullah, ya, astagfirullah, ya. Sehingga akhirnya ibu-ibu karena tujuannya itu lillah, itu benar-benar akan memunculkan jiwa-jiwa yang qanaah. Qanaah itu Bu, neriman ing pangdum. Nerimo gitu Bu, nerimo. Dikai akeh alhamdulillah, dikai sithik ya tetep alhamdulillah, gitu loh Bu. Nah, itu. Jadi kadang bukan di sono Bu, di sono ada Bu, ada itu. Tapi kalau ibu-ibu jamaah An-Nikmah ini insya Allah terima qanaah kabeh. Qanaah kabeh. Karena ngaji ini padeng kan Bu, ya kan? Ngaji ini padeng itu. Nah, sementara ibu-ibu yang di sana, non jauh di sana, itu kadang-kadang di tengah jalan, pertama startnya itu lillah karena Allah, pas di tengah jalan, kenapa? Katut karo tonggone, nah, itu tonggone duwe di sepeda motor Honda,
Akhirnya greges. Longgone longgo baru tuku sepeda motor Honda greges. Ya kan, adem panas. Sehingga akhirnya suaminya yang istilahnya baru menapaki itu, baru ya istilahnya baru bangkit, baru bangun ini tadi. Sik durung mampu. Ya langsung di Pulau Soro bojone. Akhirnya otomatis Bu, setan akan menggoda keluarga itu. Ya kan? Akhirnya nabrak-nabrak. Nah, nabrak-nabrak itu kan tidak ke jalan positif. Akhirnya jalannya Allah, jalan kejelekan, jalan kejahatan. Nah itu loh Bu, contoh-contoh yang mudah lah seperti itu. Nah kalau seorang istri yang soleha, insya Allah Bu, neriman gitu Bu, nerimo gitu Bu. Dikai akeh ya alhamdulillah, dikai sidik ya alhamdulillah, nerimo gitu. Nah itu, jadi istilahnya meh podo karo ya sedikit lagi hampir sama dengan malaikat. Waduh, ya kok terlalu jauh gitu Bu ya. Kelincipan. Jadi itu ibu-ibu qanaah. Nah sekarang ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang penting kita tahu Bu, itu contoh sederhana. Manakala kita sudah berbelok niat kita, nah setan itu akan jadi pintu masuk setan untuk menggoda kita. Apalagi kita tercengkeram oleh dunia, kepentingan dunia, bukan kepentingan akhirat. Nah saat itu setan akan menggoda kita, sehingga akhirnya muncul permusuhan. Ya kan? Bukan terus akhirnya gelut suami istri, bukan Bu. Ya ini tadi, karena setan itu menggoda seperti itu, akhirnya apa? Nerimonya itu hilang. Sehingga akhirnya muncullah ngersulo, gerundel, itu kan. Padahal Bu, istri yang solehah itu, ketika dia mendapatkan ridho dari suaminya, masya Allah, jannah surga. Itu. Makanya istri yang the best, istri yang terbaik itu ketika dia mendapat ridho dari suaminya. Tapi suami yang mana? Tanda tanya. Bukan suami yang sembarangan, suami yang atiullah wa atiur rasul, suami yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah itu. Nah sekarang ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ini tadi niat harus kita tata kembali, tata niat. Allah ingatkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama ini dengan lurus. Ya. Nah sekarang bagaimana supaya kita mendapatkan tadi itu janji-janji Allah? Yang pertama, Allah berikan jalan keluar dalam setiap problem kehidupan kita. Saya kira Bu, ibu semuanya punya problem, ya kan Bu? Saya kira semuanya punya problem, ya kan? Nah, kadang-kadang Bu, kadang-kadang orang yang tidak punya agama, ya nek ngono mati ae wis. Ya kan? Dikira dengan mati itu selesai. Tidak tahunya setelah mati itu ada kehidupan. Yaumil akhir. Alamnya sudah beda. Bukan lagi alam dunia tapi alam barzah. Alam kubur. Nah itu. Jadi ternyata ada kehidupan setelah kematian. Jadi makanya Bu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi selama kita menjalani kehidupan ini tidak akan lepas dari problem. Ya. Semakin tinggi iman, semakin tinggi pula ujian yang Allah berikan. Benar tidak Bu? Ya kan? Kadang-kadang Gusti Allah diseneni Bu. Gusti Allah, gimana sih? Saya sudah sedekah, saya sudah bangun masjid, saya sudah macam-macam. Lu kok diuji terus, ya kan Bu? Kadang-kadang dirasani Gusti Allah.
Padahal itu tanda Allah cinta. Tanda Allah cinta. Makanya sampai Rasulullah SAW memberikan ungkapan yang cukup indah. Qala Rasulullah SAW, ajab li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun in asabatu sarra'u fasakara kana khairun lahu in asabatu darra'u fasabara kana khairun lahu wa laysa dzalik li ahadin ghairil mu'min. Ajab li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin itu. Setiap aktivitasnya melahirkan al-khair, kebaikan. In asabatu sarra'u fasakara kana khairun lahu. Ketika diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Seperti dalam surah Ibrahim ayat 7 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la adzidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah tambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur, ingat azab Allah sangat pedih. Jadi kalau diberi nikmat, dia bersyukur, dan itu kebaikan bagi dirinya. In asabatu darra'u fasabarkana khairun lahu. Kalau diuji dengan musibah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan, dia sabar. Dan kesabaran itu kebaikan bagi dirinya. Sampai Rasulullah mengabarkan, syukur sabar itu tidak sembarangan orang dikasih loh, Bu. Itu hanya Allah berikan pada hamba-hambanya yang aman wa taqwa, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itulah kehidupan seorang mukmin. Sungguh menakjubkan kata Rasul. Ya. Kalau diberi kenikmatan, alhamdulillah binikmati tatimus shalihat. Diberi rotok siti, tetap alhamdulillah ala kulli hal. Nah itu, ya Bu ya. Tetap semuanya alhamdulillah, karena semuanya datang dari Allah. Husnudzon terus, Bu. Karena Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnudzon billah wa husnul ibadah. Berbaik sangka kepada Allah itu ibadah yang paling baik. Jangan sampai, Bu, ngerundel sama Gusti Allah, jangan sampai. Ya kan? Kita itu harus berbaik sangka. Bahkan sampai ketika kita diuji dengan musibah, itu tanda Allah itu cinta kepada kita. Bisa jadi musibah itu menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar. Jadi tetap husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kembali kepada tadi, ibu-ibu, kalau kita ingin mendapatkan tadi jalan keluar dan setiap problem kehidupan kita, kalau kita ingin mendapatkan kecukupan dalam hidup dan kehidupan kita, yang ketiga, kita ingin mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, kemudian yang keempat, kita ingin mendapatkan kemudahan dalam segala urusan kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Yang pertama, muahadah. Muahadah itu ngingat-ngingat janji. Ibu setiap hari, sehari semalam, itu kalau dihitung, Bu ya, 17 kali loh ibu janji di hadapan Allah. 17 kali sehari semalam ibu janji kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini janji yang kita ikrarkan sehari semalam 17 kali. Pertanyaannya, sudahkah janji itu benar-benar kita wujudkan, kita praktekkan, kita amalkan dalam hidup dan kehidupan ini? Itu kita harus ingat-ingat. Karena itu tahapan pertama untuk membangun kualitas ketakwaan kepada Allah. Ya. Sudahkah kita beribadah hanya kepada Allah? Ya kan? Sudahkah kita beribadah hanya kepada Allah? Ya. Kadang-kadang ibu-ibu, ya, apalagi kalau sudah sebentar lagi ini kan pemerintah sudah mengumumkan 2023 Indonesia akan terjadi kegelapan. Akan terjadi kegelapan.
Bahkan Kepala BIN Bapak Jenderal Budi Gunawan juga mengatakan 2023 Indonesia akan terjadi kegelapan. Apa bu kegelapan itu? Apa terus engkau grip kawasan Sawu Jajar, kawasan Gripik, peteng dedet gitu. Sambil saya minum. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini gelisah bu. Masyarakat gelisah, apalagi yang mengumumkan presiden dan kepala BIN. Indonesia 2023 akan terjadi kegelapan. Kita nggak usah kaget, sebagai seorang muslim itu nggak usah kaget. Karena apa? 1444 tahun yang lalu Rasulullah sudah ngasih kabar tentang fitnah kegelapan. Makanya kenapa Rasulullah memberikan kabar kepada umatnya supaya kita itu tidak kagetan, tidak kaget. Coba begitu presiden mengumumkan 2023 di Indonesia akan terjadi kegelapan, bingung kabeh. Ya, ono sing siap-siap kayu bakar, bingung kabeh. Ya kan? Ono sing tuku nyiapno gas LPG sampai nimbun, ya kan? Bingung kabeh, karena gak ngerti kan bu. Masyarakat awam itu kan gak ngerti. Nah namanya kegelapan apa? Engkau peteng dedet, ya kan? Ono sing nyiapno lilin. Ini kegelapan ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, badiru bi a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah beramal soleh sebelum datang fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah, ka qita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Itu yang dimaksud dengan fitnah kegelapan. Apa? Ini bahasa kinayah bu, kiasan, perumpamaan akan terjadi kegelapan di Indonesia, ya kan? Ini bahasa kinayah, kiasan, perumpamaan. Apa wujud konkretnya? Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi arti minad dunya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi nanti kalau terjadi fitnah kegelapan itu terjadi, Rasulullah mengabarkan kondisi umatku pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman, paginya jadi kafir. Wah, kenapa? Kata Rasulullah, qala ya bi'udinahu bi arti minad dunya. Banyak yang menjual agamanya demi dunia. Jabatan demi jabatan, pangkat demi kedudukan, popularitas demi fulus. Nah, itu presiden mengumumkan 2023. Kira-kira di Indonesia sudah terjadi enggak? Sudah. Banyak sekarang. Nah, kalau sudah fitnah Duhaimah ini sudah terjadi, ya kan? Rasulullah mengabarkan umat Rasulullah ini akan terpecah jadi dua kelompok, mukmin sejati dan munafik sejati. Ini dahsyat. Inilah yang dimaksud dengan fitnah kegelapan. Nah, saya tanya ke ibu-ibu, yang mukmin dengan yang munafik banyak yang mana? Munafik. Bahkan sekarang di Indonesia ini berbondong-bondong mau jadi munafik bu, antri. Loh, kenapa kok di Indonesia antri jadi munafik? Karena di baliknya ada min amplopi bin fulus, ada iming-iming jabatan. Ini hati-hati. Berarti 2023, 2024
Indonesia ngadepi apa, Bu? Pemilu. Ini loh, Bu, akan terjadi fitnah kegelapan. Jangan sampai kita jual agama kita dengan sembako, dengan uang warna merah, dengan uang warna biru. Karena nanti ibu-ibu, setiap keluarga-keluarga itu akan diserang. Ya, itu yang disebut dengan serangan fajar. Kalau serangan fajar ba'da subuh itu warna biru. Piro, Bu? 50.000. Begitu duha, ada serangan duha warna merah. Ya memang istilahnya, apalagi ada lagi, Bu, bukan pakai itu, pakai sembako. Pakai sembako. Ya memang enaknya pada saat itu, tapi sengsaranya 5 tahun ke depan. Itu hati-hati, Bu. Ini sudah terjadi. Di Jawa Tengah sudah terjadi. Di Jawa Tengah. Door to door. Antar pintu-pintu. Ini fitnah kegelapan. Artinya apa? Banyak nanti masyarakat dipaksa untuk menjadi munafik. Gitu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu harus konsisten, istiqomah. Ini memang 2023, 2024 ini memang fase-fase kegelapan. Artinya apa? Banyak orang dipaksa untuk menjadi munafik, sehingga dia tanggalkan agamanya, dia tanggalkan akidahnya. Ini yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu semuanya. Ya. Apalagi, Bu, nanti di sana ada pilihan, yaitu pilihan tentang pemimpin. Ya kan, Bu? Ya otomatis kalau 2023, 2024 ini panas-panasnya ini, Bu. Milih pemimpin. Nah, saya tanya ke ibu-ibu, milih pemimpin itu masuk wilayah akidah atau muamalah? Coba, akidah atau muamalah? Bu, milih pemimpin itu masuk wilayah akidah. Ini harus dipegang. Milih pemimpin itu masuk wilayah akidah. Berarti kalau sudah masuk wilayah akidah, ibu-ibu, berarti ini masalah yang penting, yang dipertanggungjawabkan tidak hanya dunia tapi akhirat. Ini milih pemimpin. Makanya ibu-ibu, kalau kita kembalikan kepada tadi, kalau ini sudah masuk wilayah akidah, berarti ini kan ibadah. Ya kan, Bu? Ibadah. Kalau sudah masuk wilayah akidah, ini ibadah yang nanti benar-benar kita harus lillah karena Allah, untuk Allah, ala amrillah, sesuai dengan ketetapan Allah. Ya kan? Jadi kita memilih pemimpin untuk Allah, karena Allah, ala amrillah, sesuai dengan ketetapan Allah. Nah, kalau sesuai dengan ketetapan Allah, pilih yang mukmin. Benar, Bu? Pilih pemimpin yang muslim, mukmin. Atau kalau bahasa umumnya, pilih yang benar. Sing bener, Bu. Walaupun kalah. Contoh, kemarin Ibu 2019 milih sing bener tapi kalah. Ya kan? Milih sing bener tapi kalah. Bu, jangan kecewa, jangan. Milih sing bener tapi kalah. Itu nanti hisabnya di yaumil akhir ringan. Itu loh, Bu. Karena ini masuk wilayah akidah. Jumhur ulama ahlus sunnah semua sepakat memilih pemimpin
itu masuk wilayah akidah. Makanya kenapa di dalam Al-Quranul Karim 30 juz itu 19 ayat Allah mengharamkan memilih pemimpin kafir. Itu loh. Milih pemimpin kafir. Haram hukumnya. Makanya milih pemimpin yang benar walaupun kalah. Karena ini di dunia, Bu. Kalau di dunia ini, Bu, kalah bisa jadi menang. Benar enggak? Yang menang bisa jadi kalah. Itu dunia. Makanya, Bu, kalau kita memilih pemimpin yang benar, insya Allah hisabnya di yaumil akhir ringan. Makanya, Bu, kita itu benar-benar lillah, billah, ala amrillah. Lillah karena Allah, apa? Untuk lillah, untuk Allah, ya, karena Allah, ya kan? Lillah karena Allah, billah untuk Allah, ala amrillah sesuai dengan ketetapan Allah. Ini. Jadi, kemudian nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Allah. Jangan sampai minta pertolongan kepada selain Allah. Allah tempat bergantung kita. Allahus Somad, ya Bu ya, Allahus Somad. Allah tempat bergantung semua makhluk. Jadi seperti itu. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua, tahapan yang kedua, muraqabatullah, muraqabatullah, ya, muraqabah, ya. Artinya apa, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Dalam kita menjalani hidup dan kehidupan ini, kita harus benar-benar meyakini bahwa kita senantiasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Walaupun dalam kesendirian, kita tetap dalam pantauan Allah, diawasi oleh Allah. Kenapa? Ibu, setiap orang ada yang jaga, malaikat raqib dan atid, yang mencatat kebaikan dan yang mencatat keburukan. Jadi tumbuhkan jiwa-jiwa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah walaupun dalam kesendirian. Makanya ada istilah al-ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat, yakinilah bahwa kamu akan dilihat oleh Allah. Itu al-ihsan. Ketika kita beribadah kepada Allah, muraqabatullah, ini tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga, muhasabah, ya, ibu-ibu, marhalah yang ketiga untuk membangun kualitas ketakwaan kepada Allah, muhasabah, introspeksi diri. Allah ingatkan dalam surah Al-Hasr ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan dalam setiap diri memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok. Artinya apa? Setiap diri harus memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk akhiratnya, bukan dunianya, akhiratnya. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini ayat muhasabah, introspeksi, ya, koreksi diri. Gitu. Jadi kita disuruh menyiapkan apa yang kita persiapkan untuk akhirat kita. Ya. Ini terus kita muhasabah, introspeksi diri. Ya. Siapkan untuk akhirat kita. Kita dipacu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan apa yang dipersiapkan untuk akhirat kita. Sampai pun
kita memasuki masa kegelapan yang dikabarkan oleh pemerintah, ya kan? Kita harus benar-benar visi kita akhirat. Sampai pun memilih pemimpin itu benar-benar akhirat. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian tahapan yang keempat, mujahadah. Kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita terkena penyakit futur itu malas, Bu. Apa namanya? Koyo ngelukro ya, ngelukro ya, benar Bu ya. Ngelukro gitu, malas. Koyo abot gitu. Apalagi diuji dengan musibah, itu ngelukro gitu. Kabeh wis serba pahit kabeh. Gak enek manise panganan, ya kan? Pahit kabeh. Karena itu tadi, Bu. Drop, depresi, ngelukro. Jangan seperti itu. Karena apa? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kita sampai Al-Ghazali itu memberikan satu ungkapan. Kalau Anda menuju ke satu lembah dan Anda bermaksud akan kembali, tidak ada jalan lain kecuali Anda harus mendaki. Begitu juga kalau Anda menuju ke satu bukit dan Anda bermaksud akan kembali, tidak ada jalan lain kecuali Anda harus turun. Itulah simbol kehidupan dunia, kadang di atas, kadang di bawah. Jangan terus akhirnya ibu umpama kena musibah, wabot, aduh Ustaz, koyo wis bolak apa seperti ini, aku ini gubuk derita terus sampai nyanyiane gubuk derita. Ya seakan-akan wis gak enek apa Bu, Pak, cahaya ndak ada anu, wabeh gelap terus. Ndak boleh seperti itu. Ndak boleh seperti itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dan berjuang di jalan Allah ini, niscaya Allah akan bukakan pintu-pintunya. Kita tidak boleh ngelokro, kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh apa namanya wis koyo gak enak doyo gitu, ya kan, tidak boleh. Koyo tidak punya apa namanya harapan gitu, Bu. Tidak boleh seperti itu. Ayo bangkit. Kita dipacu oleh Allah. Semangat. Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Kalau kita bangkit semangat, apalagi berjuang di jalan Allah, insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintunya. Jalan-jalannya akan dibukakan oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan segala keperluannya. Allah cukupkan segala keperluannya. Ini janji Allah pasti loh. Nah, tapi beda sama janjinya penjahit. Nah, janjinya penjahit insya Allah. Pas dinone langsung ditagih. Sudah, loh kan saya ngomong insya Allah. Itu insya Allah penjahit. Ada yang jadi penjahit? Oh, Masya Allah. Nggak ngerasani loh, Bu. Nggak ngerasani. Ya, tepat janji katanya. Wah, berarti penjahit the best. Terbaik gitu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kita tidak boleh ngelukro. Kita harus bangkit. Ya kan? Jadi kita harus semangat. Manakala kita benar-benar bangkit semangat kita, Allah akan bukakan pintu-pintunya. Yakin, janji Allah pasti. Yang terakhir, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yaitu mu'aqabah. Mu'aqabah. Mu'aqabah itu menghukum diri sendiri dengan hal-hal yang mubah. Ya. Menghukum diri sendiri, tujuannya apa? Supaya kita lebih semangat, gitu, Bu. Contoh ini, Bu. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu saat beliau berada di kebun kurmanya. Nah, ini yang namanya asik
di kebun kurma sampai masjid tertinggal 1 rakaat. Berarti beliau jamaah masbuk. Tertinggal 1 rakaat. Langsung Bu, beliau melakukan muaqabah. Apa? Menghukum dirinya sendiri. Akhirnya apa? Sepertiga hasil kebun kurmanya disedekahkan pada fakir miskin dan anak-anak yatim. Tujuannya apa? Supaya semangat lagi beribadah kepada Allah, supaya nggak telat itu. Jadi seperti itu. Nah ini loh Bu, ini karakter sahabat Rasulullah Khalifah Umar bin Khattab. Gara-gara telat sak rakaat sholat ini tadi, sholat berjamaah, langsung menghukum sepertiga hasil kurma, kebun kurmanya disedekahkan. Sementara kita lihat di Malang Raya ini, saya nggak sholat itu seiso gemuyu, seiso tertawa terbahak-bahak, tenang-tenang saja. Ini. Jadi dari sinilah Bu, kita diberi contoh sahabat Rasulullah, benar-benar al-khauf minallah, takutnya kepada Allah itu luar biasa. Itu ibu-ibu. Nah, sebagai penutup sebelum tanya jawab, ibu-ibu, tadi kan sempat saya singgung memilih pemimpin, itu ya, memilih pemimpin. Nah, insya Allah se-Indonesia ini Bu, pemimpin yang mukmin, ya, insya Allah amanah, ya kan, dan benar-benar punya kemampuan dalam memimpin negara ke depan. Dan Indonesia kepingin ada perubahan. Itu Pak Anies Baswedan. Nah itu, insya Allah. Jadi insya Allah ibu-ibu tanggal 28 Ba'dal Asar, 28 itu kan minggu depan, Ba'dal Asar, ya Bu ya, itu insya Allah ibu-ibu yang kepingin ikut daftar ke Bu Haja Nikmah, ibu-ibu yang kepingin ikut daftar ke Bu Haja Nikmah, kita kumpul seperti biasa. Kalau Bu Haja Nikmah nyiapkan bis di depan masjid, ya kan? Kita sholat asar berjamaah di masjid Gripik. Ba'da sholat asar langsung menuju tol, ya kan? Nah supaya bisnya itu tidak muter Bu, bisnya tidak muter. Jadi bisnya itu harus di sana, parkirnya harus menghadap ke arah tol. Nah itu, mengarah ke arah tol, sehingga begitu selesai ba'da sholat asar kita langsung menuju masjid bis, langsung menuju Bandara Abdurrahman Saleh. Kan dekat dari tol ke Pakis itu, ke Bandara Abdurrahman Saleh. Kita menyambut kedatangan Bapak Anies Baswedan. Gitu. Ibu jangan mikir terus urunannya piro, nggak usah urunan, ya Bu. Jadi gratis, bisnya gratis, Ibu. Ibu cuma dibebani nggawa snack dewi, karo nggawa ngombe dewi, nggawa wedang dewi kan, ya Bu ya. Ya Bu. Tapi aja dipadai plastik Bu, bocor. Ya. Kalau sholat di sini ya, Ya. jangan pulang lagi. Jangan telat nanti Bu. Pokok kalau ndak telat tinggal. Jadi sholat asar di sini langsung. Jadi mudah-mudahan ini Bu Haja Nikmah dibatasi 30. Mudah, iya. Oh iya, sama 30 itu sama Al-Ikhlas Bu, sama ibu-ibu Al-Ikhlas 30. Nah itu. Jadi ya mudah-mudahan nanti kalaupun lebih berdiri ya enggak apa-apa gitu ya. Iya. Ya bisa itu. Ya. Kan dekat masalahnya. Enggak sampai ke, apalagi sekarang polisi-polisi sak Malang Raya lagi ngumpet. Enggak ada yang berani keluar Bu, polisi. Ya pos-pos itu semua sepi, enggak ada yang, karena takut. Karena kejadian Kanjuruhan, ya kan? Jadi itu ibu-ibu, mudah-mudahan insya Allah ini kita niati jihad, milih pemimpin ideologis, kita niati jihad
Sehingga benar-benar lillah billah ala amrillah. Karena apa? Ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah seluruh dunia sepakat milih pemimpin masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Nah itu loh Bu. Nah ini ya, kita tujuannya milih pemimpin, bukan sistem, tapi milih pemimpin. Nah milih pemimpin itu Bu, itu benar-benar masuk wilayah akidah. Ini hal yang penting, sangat penting dipertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir. Saya kira gitu. Masih ada waktu pertanyaan, monggo silakan. Monggo silakan Bu. Nggih, monggo. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Begini Bu. Kalau sekali dua kali karena memang ada udzur syar'i, ya kan, ibu masih tetap dapat pahala berjamaah, ya. Pahalanya tidak kurang. Karena apa? Ibu tidak sengaja, karena mungkin ada udzur syar'i. Kadang-kadang ya ibu, wes Ustaz, wah aku harus berangkat Ustaz, ya Allah Ustaz, weteng, loro weteng. Akhirnya bolak-balik, ya kan, bolak-balik neng jeding. Nah ini kan udzur syar'i, ya kan, akhirnya sampai komat Ustaz baru berangkat. Nah ini udzur syar'i. Tapi nek dijadi kebiasaan, ini yang bisa berkurang Bu nilai pahalanya, ya kan. Karena apa? Kalau kita jaga sholat berjamaah itu Bu ya, kita jaga. Ketika imam takbiratul ihram yang pertama Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar, kita jaga sampai 40 hari, insya Allah Allah akan jaga kita dari penyakit kemunafikan. Itu ya fadilahnya. Kalau kita tetap istiqomah 40 hari kita jaga sholat berjamaah, ya kan, seperti itu. Tapi kalau umpama ibu-ibu yang masih head, ya kan, otomatis Bu ya, itu hal yang alami, bukan terus, jangan terus akhirnya yoga iso 40 hari Ustaz, ya, dihitung lagi Bu, ya kan, dihitung habis head, umpama sudah 20 hari istiqomah, ya kan, terus head, ya kan, ya terus habis itu setelah suci ngitung 21, 22, 23 sampai 40. Jadi gitu Bu. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu, ya. Ada lagi? Masih kurang 3 menit? Cukup? Ya. Oh ya, ya. Saya kira gitu, ibu-ibu, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.